Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azril Ilham dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual berjudul Pendidikan Berkualitas sebagai Pondasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG 4 di Indonesia. Latar belakang. Pendidikan merupakan komponen fundamental dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks SDGs, SDG 4 secara khusus menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif dan bermutu. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan akses, disparitas wilayah, kualitas guru yang belum merata, serta kesenjangan digital yang semakin terlihat selama pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan perlu dilakukan agar Indonesia mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan mendasar. Artikel ini berangkat dari beberapa pertanyaan umum. Pertama, mengapa pendidikan berkualitas menjadi fondasi pencapaian SDGs? Kedua, tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia dalam sektor pendidikan? Ketiga, bagaimana peran mahasiswa dalam mendukung pendidikan berkelanjutan? Dan terakhir, strategi apa yang harus diterapkan untuk memperkuat implementasi SDG 4? Tujuan penulisan. Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis hubungan pendidikan dengan SDGs, mengidentifikasi masalah utama dalam sektor pendidikan di Indonesia, menjelaskan kontribusi mahasiswa, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pendidikan berkualitas dan SDGs. Pendidikan berkualitas berperan sebagai katalis peningkatan produktivitas, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Negara dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan menjadi pondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan lain seperti pengentasan kemiskinan, pekerjaan yang layak, dan inovasi industri. Tantangan akses pendidikan di Indonesia. Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan di wilayah 3T. Fasilitas pendidikan dan ketersediaan guru berkualitas masih sangat terbatas. Akses internet juga tidak merata. Selain itu, skor literasi Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Rendahnya literasi berdampak pada lemahnya kemampuan berpikir kritis yang merupakan kompetensi penting pada era global. Transformasi digital. Transformasi digital menjadi peluang sekaligus tantangan. Teknologi seperti e-learning dan sumber belajar terbuka dapat memperluas akses pendidikan. Namun, keterbatasan jaringan, perangkat, dan pelatihan guru membuat implementasi digitalisasi belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya strategi berkelanjutan untuk memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara merata. Peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui program literasi masyarakat, pengembangan media pembelajaran digital, riset berbasis lokal, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Keterlibatan mahasiswa mampu membantu mengurangi kesenjangan pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama untuk mencapai seluruh tujuan SDGs. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Transformasi pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Saran dan rekomendasi. Rekomendasi yang diajukan meliputi pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, peningkatan pelatihan guru, penguatan program pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi, serta pengembangan inovasi pembelajaran oleh mahasiswa. Selain itu, masyarakat perlu membangun budaya belajar sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.